أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sering saya mendengar, terutama di belakangan ini, adanya orang-orang, terutama laki-laki, bekerja di perkantoran. Mereka terjepit dengan dua kewajiban menurut mereka. Di satu sisi, mereka sebagai seorang suami harus menafkahkan istri dan anaknya. Di sisi yang lain, ada orang tua yang butuh untuk dinafkahi. Generasi ini, orang ini bingung apa yang mesti ia perbuat. Maka keadaan dia yang seperti ini kerap menimbulkan dampak yang buruk. Ada sampai orang-orang yang malah menelantarkan anak dan istrinya hanya fokus untuk memberikan uangnya kepada orang tua. Ada yang sebaliknya, membiarkan orang tuanya miskin dan kerap royal dengan anak dan istrinya. Salah satu dampak buruknya, mereka sangat mengkhawatirkan dan suudzon kepada Allah tentang rezeki mereka. Kalau saya kasih kepada orang tua, nanti gimana anak saya ke depan? Dan seterusnya. Keadaan ini kerap terjadi untuk sebagian kaum muslimin. Maka solusi dalam Islam begitu terang lagi jelas. Pertama, seorang muslim yang mendapatkan keadaan seperti ini harus mengerti fikih prioritas, mana yang didahulukan olehnya. Dia sebagai suami, sebagai anak, sebagai ayah, nafkah yang mana yang pertama kali dia mesti berikan. Dalam hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasul kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Ibda bi nafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadula fali ahlik." Kata Rasulullah SAW, mulai dari dirimu. Nafkahnya buat kamu makan dan beli baju. Setelah itu berikan kepada keluargamu, kata Rasulullah SAW. Siapa? Istri dan anak-anakmu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ibda biman ta'ul. Dahulukan, mulailah dengan keluarga terdekatmu, yakni istri dan anak-anakmu. Ini prioritas nafkah seorang suami, jamaah sekalian. Harus mencukupi istri dan anaknya. Baru setelah itu, jika ada kita memiliki ayah atau ibu, terlebih yang tidak memiliki income, mereka fakir, mereka miskin, maka wajib kita nafkahkan mereka. Dan ini ijma' di antara para ulama, bahwa seorang anak wajib menafkahkan orang tuanya pada saat orang tuanya tidak memiliki income, orang tuanya miskin, membutuhkan nafkah dari dirinya. Wajib hukumnya sebagaimana dia wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun prioritasnya sebagaimana yang dikatakan Rasul alaihi salatu wassalam. Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fasawab, yang tepat adalah anahu yabda binafsi, masalah nafkah dia mulai untuk dirinya, kebutuhan pokok dirinya, thumma bizaujah, lalu istrinya, thumma bilwalad, lalu anaknya, thumma bilwalidain, kemudian kedua orang tuanya, thumma bil aqarib, kemudian kerabat dekatnya, kerabat dekatnya, kerabat dekatnya. Fikih prioritas ini penting ya ikhwatah, agar kita tahu porsi mana yang kita ingin berikan. Dan hal ini jamaah sekalian kerap menjadikan kaum muslimin begitu khawatir dengan rizkinya. Kalau saya berikan uang saya kepada anak dan istri, saya nggak bisa kasih orang tua, atau sebaliknya.
Maka kita katakan jamaah sekalian, rizki telah diatur oleh Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki manusia. Seseorang tidak akan mati sampai rezekinya telah selesai oleh berikan. Selesai Allah berikan rizkinya, mati dia, pasti mati. Berarti orang yang hidup akan senantiasa mendapatkan rizki dari Allah. 80 ayat kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang menjanjikan Allah menjamin rizki manusia, Allah menjamin rizki manusia, Allah menjamin rizki manusia. Namun kadang justru kita percaya dengan satu janji pembohong besar. Cuma sekali janji dan dia pembohong besar, tapi kita justru masukkan hati janjinya. Yang maha jujur, yang maha baik, 80 kali janji sama kita nggak pernah masukin ke hati. Yang 80 kali janji itu Allah akan menjamin rezeki kita. Yang satu kali dan dia pembohong besar berjanji akan menjadikan kita miskin, syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Baqarah 268. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu kerap menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Ikhwatah, ada anak laki-laki itu nggak mau ngasih, berat ngasih orang tuanya, berat. Alasannya istri dan anak-anaknya. Padahal duitnya banyak, royal sama istri dan anaknya, tapi giliran ke orang tuanya bakhil, pelit. Dan alasan mereka khawatir dengan masa depan anak dan istrinya. Ikhwatah, Allah yang menjamin semuanya. Kenapa kita terus-terusan terganggu dengan janji sang pembohong besar, syaitan? Inna syaitana ya'idukumul faqra. Allah yang bilang, setan yang menakut-nakuti kalian miskin tuh setan, bukan Allah. Wa yamurukum bil fahsya, dan kerap memerintahkan kalian dengan fahsya. Kata Ibnu Katsir, setan itu nakut-nakutin kita, awas miskin kalau sedekah. Kalau ngasih orang tua 1 juta, awas nanti anak kita makan apa. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan ini kerap memerintahkan kita untuk pelit, bakhil, kikir. Itu kerjaan mereka, ikhwatah. Maka ikhwatah fiddin azakumullah, keadaan yang seperti ini menjadikan banyaknya anak laki-laki begitu pelit dengan kedua orang tuanya. Gak pernah ngasih sama orang tuanya sampai orang tuanya minta baru dikasih. Sampai orang tuanya terlihat sangat butuh baru dikasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakhil sama orang tua, royal kepada anak dan istrinya. Ini kesalahan besar, ikhwatah. Ini kesalahan besar. Ini aqun lil walidain. Ini kedurhakaan seorang anak yang memiliki uang lebih. Nafkah untuk istri sudah, nafkah untuk anak sudah, giliran orang tuanya dia perhitungan. Berat ngasih uang ke orang tua. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwatah, sebuah hadis yang wajib menjadi renungan untuk kita sekalian, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Adanya seorang anak muda laki datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan bapaknya. Dia datang ke Rasul SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Ya Rasulullah, bapakku nih ngambilin hartaku ya Rasulullah. Kata Rasul SAW, "Fa'tini bi abik." Panggil sekarang ayahmu. Saat anak ini memanggil ayahnya, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun kemudian mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam." Wahai Muhammad, Allah kirim salam sama kamu. Wa idza jaa syekh, dan kalau orang tua itu datang, salhu, tanya,
an syai'in fi nafsihi walam sami'athu udhunah. Tanyakan tentang apa yang disimpan hatinya dan belum pernah diperdengarkan kedua telinganya. Tanyakan tentang sesuatu yang ada di dalam hati bapak tersebut dan belum pernah diperdengarkan kedua telinganya. Tidak lama berselang ayahnya datang, diadili oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Ma balu ibnuka yashkuk?" Kenapa nih anakmu curhat kepada saya, katanya kamu mengambil hartanya. "Salhu ya Rasulullah." Ayahnya bilang, "Ya Rasulullah, tanya. Emangnya saya ngambil harta dia ini buat apa? Buat saya ya Rasulullah. Buat om dan tantenya juga. Bapaknya butuh, omnya butuh, tantenya butuh, saudara ibunya butuh, saudara ayahnya butuh. Hanya untuk itu ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Da'ni min hadha." Udah. Sekarang kata Rasul, "Akhbirni an syai'in ma qalahu fi nafsika wa lam sami'at udhunak." Kabarin kepada saya sekarang sesuatu yang kau simpan dalam hati yang belum pernah engkau perdengarkan kedua telingamu. Orang ini mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, la yazalullahu yaziduna yaqinan." Ya Rasulullah, demi Allah, perkataanmu ini menjadikan saya tambah yakin bahwa engkau adalah utusan Allah. Bapak ini iya, saya ada sesuatu dalam hati saya. Saya menyimpan sesuatu tentang anak saya di hati saya. Saya belum pernah mengatakannya. Rasul mengatakan, "Qul wa ana asma'." Silahkan bicara, saya dengar. Untuk setiap anak laki-laki, dengarkan apa yang akan ayah ini katakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat merenungi dan berkaca seperti apa kita, anak seperti apa kita. Dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghadawtuka mauludan wa muntuka yafi'a, tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu." Bapak ini mengatakan untuk anaknya, "Aku yang mengasuhmu ketika engkau lahir. Aku yang memeliharamu dan mencukupkan kebutuhanmu saat kau remaja. Jerih payahku kau reguk dan kau minum sepuasnya. Idza lailatun dhafatka bis-suqmi lam abid li-suqmika illa sahiran atamalmalu." Jika engkau sakit di malam hari, wahai anakku, aku tidak bisa tidur karena derita sakitmu. Aku resah, aku gelisah karena sedih dan khawatir. Ka'ani anal matruqu duna billadhi turiqta bihi duni fa'ainana tahmalu. Seakan-akan aku yang sakit, bukan engkau wahai putraku. Mataku tak mampu lagi untuk menahan air mataku. Takhafur rada nafsi alaika wa innaha la ta'lamul anna al-maut waqtun muajjalu. Aku khawatir putraku disambar maut, walau ku tahu semua sudah ada ajalnya. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fika kunta u'ammilu. Namun setelah engkau dewasa dan engkau menggapai cita-citamu, dan itulah yang memang aku harapkan dari dirimu. Ja'alta jazai ghilzatan wa fadhadah ka'annaka antal mun'imu mutafaddilu. Lalu engkau justru membalasku dengan keras dan kasar, seakan-akan engkaulah yang berjasa kepada diriku. Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujahwiru yaf'alu. Jika engkau tak mampu menganggapku sebagai ayahmu, anggapkah aku sebagai tetanggamu. Sikapilah aku seperti seorang tetangga baik dengan tetangganya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini curhatan seorang ayah tentang keras anaknya, pelitnya anaknya, durhaka anaknya, perhitungan anaknya kepada orang tuanya. Dan apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul setelah mendengar perkataan demi perkataan tersebut, Rasul tarik kerah baju anak tersebut dan Rasul mengatakan, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu milik ayahmu. Alaihi salatu wassalam. Ikhwata, diri Anda, harta Anda milik ayah Anda. Anta wa maluka li abik. Diri dan hartamu milik ayah. Itulah yang dikatakan Rasul alaihi salatu wassalam.
kepada seorang anak yang tahu ayahnya butuh, yang tahu ibunya butuh, tapi perhitungan, tapi mikir ribuan kali untuk transfer ibunya. Bukan hanya harta Anda yang mesti Anda berikan kepada orang tua. Anda, kata Rasulullah SAW, dirimu milik orang tuamu. Waktumu berikan kepada orang tuamu. Begitu banyak anak yang sibuk dengan anak dan istri-istrinya, dan dia melupakan orang tuanya. Kalau sama anak dan istrinya jalan-jalan sampai ke luar negeri, ayah ibunya dibiarkan di rumahnya menunggu senyuman anaknya. Gak datang anaknya, gak nelpon anaknya. Apakah ini balasan untuk sosok manusia yang begitu berjasa pada kehidupan? Ikhwata, cium tangan ibu dan ayah kita, wallah. Cium tangannya. Tangan itulah yang udah gak ada tenaganya karena habis kita peras demi kebahagiaan kita anaknya. Cium keningnya. Cium keningnya. Kening itulah yang kerap berkerut memikirkan diri kita. Pijit kakinya. Kaki yang udah gak kokoh lagi karena berat nih berjalan, agar cita-cita kita tercapai. Ikhwatah, Rasulullah SAW naik mimbar lalu mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba mengatakan amin? Rasulullah SAW mengatakan, Jibril yad'u, Jibril berdoa dan aku aminkan. Antum bayangin jemaah, Jibril yang berdoa, manusia terbaik yang aminkan. Apa yang diaminkan Rasulullah SAW? Raghima anfu rajulin adraka abawaihi aw ahaduhuma 'indal kibar fayadkhulan nar. Celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya udah tua tapi justru menjadikan anaknya masuk neraka. Amin, kata Rasulullah SAW. Disumpahin sama Rasulullah SAW. Udah punya orang tua tapi gak bisa menjadikan dia masuk surga, tapi justru masuk neraka. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Terserah, kata Rasul, mau dijaga atau dibuang, terserah, kata Rasul. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kalian beribadah kepada Allah dan baik sama orang tua. Maka untuk anak yang kerap perhitungan sama bapaknya, dengan anak yang kerap perhitungan sama ibunya, waktunya dihitung-hitung, hartanya dihitung-hitung, hanya tersibukkan di pangkuan istri dan anak-anaknya, dan tidak mengindahkan orang tuanya. Hati-hati dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin untuk anak yang justru masuk neraka walaupun orang tuanya masih ada. Ikhwatah, orang tua kita adalah pintu surga untuk kita. Jangan perhitungan dengan mereka. Luangkan waktu, harta, kebaikan, buat mereka bahagia dengan harta kita, buat mereka bahagia dengan senyuman kita, buat mereka bahagia dengan kesopanan dan santunnya kita, buat mereka bahagia dengan kebaikan kita, buat mereka bahagia dengan istri dan anak-anak kita. Bahagiakan orang tua kalian, dan jangan menelantarkan anak dan istri kita, karena mereka semuanya akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم